Ada apa ini? Kok lagi rame dan lagi viral ya teman-teman dan saudaraku semuanya? Yang mana narasinya Bahar ataupun Habib Bahar yang tertuju terhadap beliau Kang Deddy Mulyadi. Teman-teman harus simak dan tonton. Warga Jabar tidak terima atas narasi dari Habib Bahar. Dan Ustadz Suparman berbicara mengenai Kang Deddy Mulyadi, bagaimana Kang Deddy Mulyadi, ya, keluar biasaannya Kang Deddy Mulyadi. Teman-teman harus simak dan tonton seperti apa video yang akan saya tampilkan ini. Teman-teman perlu dicermati dan dipahami supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman seperti apa video yang akan saya tampilkan ini. Kita simak dulu sama-sama. Silahkan. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai. Orang lagi geger ngomongin tentang ihsan, di mana Gubernur Jawa Barat mengganti Rumah Sakit Al Ihsan, diganti namanya menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Lalu kemudian ada yang menuduh sang gubernur Islamofobia, fobi Islam, anti Islam. Kok bisa ihsan diganti welas asih? Setelah saya telusuri, yaitu bukan bentuk dari Islamofobia, bukan anti Islam. Wong Gubernur Jawa Barat itu orang Islam dan orang solih, itu orang baik. Justru kalau saya pahami, welas asih itu adalah bagian dari ihsan. Welas itu apa sih artinya, Bu? Hah? Kasihan kan? Welas asih itu kasihan itu ya? Itu kan bahasa apa itu? Bahasa Jawa ya? Ya nggak mungkin kan dikasih nama rumah sakit kasihan. Kan nggak enak kan? Rumah sakit kasihan kan nggak enak. Maka dikasih nama rumah sakit welas asih. Welas asih itu adalah ihsan itu sendiri. Cuman bedanya ihsan bahasa Arab, welas asihnya bahasa Indonesia, bahasa Nusantara, bahasa Jawa. Itu kan yang namanya pengasih penyayang, itu kan sumbernya Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Jadi sumbernya Ar-Rahmanu Rahim. Allah Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi welas asih itu dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga. Sesuai dengan komitmen kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tegasnya mengganti nama Al-Ihsan menjadi welas asih itu bukan sebuah pelanggaran dan itu bukan bentuk dari Islamofobia, tapi justru menjaga nama sakral Al-Ihsan itu. Mengapa dijaga? Karena rumah sakit itu disita oleh Kejaksaan Agung. Saya ulang ya, rumah sakit itu disita oleh pengadilan, oleh Mahkamah Agung karena korupsi.
Jadi kan malu kalau namanya al-ihsan tapi korupsi. Ada korupsi, namanya kok sakral banget, al-ihsan. Nah, agar tidak merusak martabat al-ihsan itu, maka gubernur punya usulan, punya keinginan ganti namanya welas asih saja, agar al-ihsannya tetap terjaga. Karena al-ihsan itu berat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak panjenengan memahami makna al-ihsan. Yang jelas pertama hendak saya sampaikan, baik itu bukan penampilan. Makanya ihsan itu di sini. Halo, ihsan itu di sini. Iman bisa ngaku-ngaku, Islam bisa tercantum di KTP, agama Islam, tapi ihsan itu di sini. Sesuatu yang tersembunyi, bukan penampilan, bukan penamaan. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian, Allah tidak melihat fisik kalian, Allah tidak melihat nama identitas kalian. Makanya ada yang ngusul ke saya, Pak Ustadz itu kok nggak ganti nama aja? Loh, apa maksudnya, kata saya? Kan kurang keren, Ustadz Suparman. Kurang keren, Bu. Yang namanya Ustadz itu namanya kearab-araban, kan begitu? Ya, yang Abdul Karim kan nama bapak saya itu, bukan nama saya. Lihat di KTP, namanya Suparman. Katanya kurang keren. Ya, kata saya, nama kan cuman penampilan. Wong Suparman juga keren, betul nggak? Oh, di Amerika bisa terbang itu, terkenal betul Suparman itu. Oh, Superman kan cuman logatnya aja, Bu. Kalau kita nyebut Suparman, orang Inggris kan nggak bisa nyebut Suparman, bisanya Superman. Karena memang mereka begitu, ngomong huruf A itu jadi E, kan begitu, jadi Superman. Sakjane Superman itu ya Suparman itu sebetulnya. Kita harus bangga dengan nama kita, walaupun nggak ke Arab-Araban, nggak perlu bias-bias Arab, nggak perlu. Termasuk tadi, begitu namanya welas asih, ya nggak jadi masalah. Karena Allah tidak melihat penampilan, itulah ihsan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat penampilan, Allah juga tidak melihat fisik kita, Allah juga tidak melihat kartu identitas kita, Allah tidak melihat penamaan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati kalian. Nah, yang bisa ngelihat hati cuman Allah kan? Kita tidak bisa ngeker hati orang. Saya nggak bisa nerawang hati jenengan, Bu. Panjenengan juga nggak bisa nerawang hati saya. Allah melihat ke hati kalian dan melihat amal perbuatan. Ini yang terpenting. Itulah makna ihsan. Ihsan itu sesuatu yang tersembunyi. Ukurannya adalah iman dan kelakuan. Itulah ukuran yang sesungguhnya. Maka pada kesempatan kali ini setidak-tidaknya ada 4 makna ihsan. Makna yang pertama, peri kemanusiaan, kalau bahasa sederhananya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan perbuatan adil dan ihsan. Kalau dalam bahasa kita, adil dan jangan makmur. Pancasila, sila kedua berapa? Adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu ihsan. Itulah ihsan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memang pinter-pinter orang tua kita dulu. Mereka mendirikan negara Indonesia ini, di tanah bumi Nusantara ini, bikin sila-sila Pancasila itu emang udah pinter.
Itu serapan dari wahyu Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan perbuatan adil dan beradab. Maka bahasa kitanya kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, makna yang kedua, ihsan itu akhlak, cara kita memperlakukan sesama. Makanya kalimatnya ahsanuhum khuluqa, yang paling ahsan akhlaknya. Itulah mukmin yang sesungguhnya, yang akhlaknya paling bagus. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling ahsan, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa, dan yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Maksudnya apa? Yang paling baik memperlakukan orang terdekatnya. Kalau istri yang paling baik sama suaminya, nah itu ihsan itu. Jadi perilaku kita dengan orang terdekat, suami terhadap istri, itu ihsan. Nanti dulu tangeh ngurusin ke orang lain, yang terdekat dulu. Anak ke orang tua ke anak, itu ihsan. Bos sama pekerja rumah tangga, awas tuh. Kalau pengen tahu orang mukmin yang benar itu, dia akan perlakukan asisten rumah tangganya seperti keluarga. Karena tinggal dalam atap yang sama. Sudah makan di sana, berak di sana. Jadi asisten rumah tangga itu bukan budak. Nggak ada lagi yang namanya status sosial budak dan majikan, itu nggak ada lagi. Dia adalah keluarga. Makanya saya akan canggung sekali melihat perilaku majikan-majikan di zaman modern ini. Kalau dia punya asisten rumah tangga, nggak boleh duduk di kursi, harus duduk ngampar di bawah. Majikan cenah, kan begitu? Nggak boleh begitu. Justru akan kelihatan keimanan kita itu dari cara kita memperlakukan orang terdekat. Habis itu keluar dari lingkungan rumah kita, perilaku kita dengan tetangga. Maka mukmin yang baik itu yang paling baik dengan tetangganya. Baru kemudian bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nanti dulu kamuflase kita, tampilan baik kita di hadapan khalayak ramai. Yang terpenting itu adalah bagaimana akhlak kita dengan orang terdekat. Makanya ahsanuhum khuluqa, yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Ini pengertian kedua. Yang ketiga, ihsan itu adalah pelayanan. Makanya buat pemerintah terutama, kalau pedagang melayani pembeli, pelayanan. Bagaimana kita melayani orang-orang yang wajib kita layani? Makanya pernah saya sampaikan 3 prinsip hidup orang mukmin. 1, tolonglah orang lain selagi kita bisa, apalagi saat kita sedang berkuasa. Nah, yang kedua, mudahkan urusan orang lain selagi berurusan sama kita. Saya tuh paling males itu berurus-urusan ke kantor-kantor pemerintahan itu. Karena kalau nggak dikasih duit, judes bener. Ke rumah sakit aja tuh, ke rumah sakit sampean panjenengan ke rumah sakit, udah tahu nih BPJS kelas 3, agak males ngurusin orang itu. Agak males. Apalagi yang zaman jam kesmas itu ya. Udah tahu pasien jam kesmas, kamar penuh, mapas. Nggak ada jiwa kemanusiaan sama sekali. Nah, yang ketiga, kalau nggak bisa nolong orang, belum bisa memudahkan urusan orang, ya minimal jangan rampas haknya. Al-baghyu bi ghairi haq, jangan ngambil yang bukan haknya. Nah, yang keempat, definisi ihsan adalah definisi hablum minallah. Kalau yang saya sampaikan tadi kan hablum minannas semua tuh. Ihsan itu adalah keimanan tertinggi. Apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah
seakan-akan engkau melihatnya. Ka'annaka, ingat bu, ka'annaka, seolah-olah engkau melihatnya. Wa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau enggak bisa seakan-akan melihat Allah, cukup yakini saja engkau sedang ibadah itu, sedang melakukan apapun, dilihat oleh Allah. Nah itu ihsan. Panjenengan tuh kalau sholat bisa nggak sampai kepada keyakinan seakan-akan melihat Allah? Susah Anda. Jangankan seakan-akan melihat Allah, bu, yakin Allah sedang melihat panjenengan belum tentu. Buktinya kita begini, kalau sholatnya berjamaah atau ada yang lihat, apalagi pengantin baru, pengantin baru sholat, yang lihat mertua lama betul sholatnya, pikir mertua Al-Baqarah yang dibaca, padahal kulhu diulang 41 kali, bukan Al-Baqarah. Tapi kalau sholatnya sendirian dalam kamar, nggak ada orang lain yang lihat, cepet banget sholatnya. Perasaan udah assalamualaikum aja kanan kiri, cepet banget. Itu menandakan dalam sholat pun kita nggak yakin Allah ngelihat kita. Itu buktinya. Borok-borok seakan-akan melihat Allah. Orang kalau jadi imam sholat di masjid, bacaannya panjang-panjang, biar kelihatan fasih, banyak hafalan. Tapi kalau sholatnya sendirian, pendek betul bacaannya. Nah ini kan menandakan, padahal kan kebalik. Apa kata Nabi? Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau sholat itu berjamaah, engkau jadi imam, kata Nabi, ngamumin orang banyak, kita jadi imam, bacanya jangan panjang-panjang, yang ringan-ringan saja. Tapi kalau sholatnya sendirian, panjangin aja sesuka kamu, kata Nabi. Nah kita mah kebalik, kalau jadi imam bacaannya panjang, kalau sholat sendirian bacaannya pendek. Nah ini kan menandakan kita tuh ibadahnya belum seakan-akan melihat Allah. Ada makomnya yang bisa seakan-akan melihat Allah, ada. Sudah betul-betul level paling khususin ulama yang bisa begitu. Tapi bukan melihat Allah, karena kita nggak bisa melihat Allah, nggak bisa. Nabi Musa sudah pernah tirakat selama 40 hari. Tirakat meditasi lah ya, selama 40 hari, kalau bahasa agamanya tahanus, 40 hari. Habis itu selesai tirakat sesuai dengan perintah Allah, Nabi Musa berkata, ya Allah, saya mau melihat engkau. Kalau bahasa kitanya, memang kamu nggak beriman sama aku, kata Allah. Iman sudah iman ya Allah, cuman aku penasaran gimana caranya aku bisa melihat engkau agar aku tambah beriman. Baik, kata Allah, kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap ada di tempatnya, kamu pasti bisa melihat aku. Maka Nabi Musa melihat ke arah gunung, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Gunungnya hancur, kabur bagikan debu. Nabi Musa ambruk pingsan. Bangun dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Nggak sanggup saya, ya Allah, tobat, tobat. Apa maksudnya? Dengan jasad kita ini, dengan mata kita ini, kita nggak bisa melihat zatnya Allah. Kapan kita bisa melihat zatnya Allah? Hancurkan dulu jasad ini. Gunung itu harus hancur dulu, bumi harus hancur, jasad harus hancur, harus tinggalkan dulu jasad ini. Makanya jenengan kalau pengen ketemu Allah gampang, minta cepat mati. Selama ruh panjenengan masih terkurung dalam jasad, nggak bisa. Tak ulang ya, selama ruh kita masih terkurung dalam jasad bumi ini, kita tidak akan pernah bisa selamanya melihat zatnya Allah. Kita bisa dapatkan itu semua nanti ketika ruh sudah meninggalkan jasad. Fisik ini hancur seperti gunung yang hancur bagikan debu. Makanya man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Yang pengen betul ketemu dengan Allah,
sabar, pertemuan pasti akan tiba. Kita akan bangkit juga di akhirat nanti. Paham ya? Nah, karena kita nggak bisa melihat Allah dengan mata telanjang, maka fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau ndak bisa seolah-olah melihat Allah, maka setidak-tidaknya yakinilah engkau sedang diperhatikan Allah. Nah, ini kalau yang ini ada aja, jadilah udah takwa bener tuh. Mau ngapain aja Allah lihat. Dalam kondisi apapun kita merasa diperhatikan oleh Allah. Dan itu gak bisa diucapkan pakai cangkem. Begini, Gusti Allah mboten sari, cangkem. Yang ngomong cangkem. Gusti Allah mboten sari. Apapun yang kita lakukan Allah Maha tahu. Tapi masih ngerumpiin orang. Kan berarti cangkem aja ngomong itu. Gur cangkem, Bu. Allah nggak budak katanya. Gur cangkem. Allah nggak buta, gur cangkem. Ini harus dilatih. Batin ini harus dilatih untuk sadar betul dalam kondisi apapun dan dimanapun kita diperhatikan oleh Allah. Makanya tadi ada orang begini, "Aus, jangan ngomongin orang, ini Mekah. Jangan ngomongin orang, ini Mekah." Emang Tuhan di Mekah sama di Mekarsari beda tah? Ini kan begitu kan? Masalah ini. Terus gini, lagi puasa gitu. Dah, kalau bulan puasa nggak boleh ngerumpi. Lah emang Tuhan di bulan puasa sama di bulan Muharram beda? Kan sama aja kan? Nah, itu namanya belum ihsan. Karena masih membeda-bedakan tempat, situasi, dan kondisi. Ya, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Seperti yang kita ketahui bagaimana beliau Kang Deddy Mulyadi, bagaimana kebijakannya beliau Kang Deddy Mulyadi, bagaimana kerjanya beliau Kang Deddy Mulyadi terhadap Jawa Barat, hasilnya terhadap Jawa Barat. Teman-teman mungkin sudah tahu, teman-teman dan saudaraku semua mungkin sudah tahu bagaimana perubahan Jawa Barat setelah beliau Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya, dari kebijakannya beliau Kang Deddy Mulyadi yang begitu luar biasa, teman-teman mungkin tahu bagaimana manfaat dari kebijakannya beliau Kang Deddy Mulyadi. Ya, untuk apa ngomong narasinya terhadap beliau Kang Deddy Mulyadi yang tidak enak untuk didengar? Ya, untuk apa? Ya, ngapain gitu? Padahal beliau Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, hasilnya kerjanya beliau, kerja nyatanya beliau. Mungkin teman-teman dan saudaraku semuanya yang ada di Jawa Barat mungkin punya pendapat masing-masing, punya respon masing-masing terhadap apa tentang beliau Kang Deddy Mulyadi. Mungkin pendapat teman-teman dan respon teman-teman berbeda-beda. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Dari saya, channel Jadi Official. Kalau salah pemahaman, salah pengertian, salah ucapan, salah ungkapan, salah apa ya saya lontarkan, salah apa yang saya sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan saya tutup videonya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya ulangi, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, channel Jadi Official, dan terima kasih sebanyak-banyaknya.